salam Sri Rahayu Nuswantara, salam segitiga emas Joglo Semarang, Bali. Di kesempatan kali ini di Bintang Mas channel, dan kebetulan saya sendiri di sini hadir selalu dengan kondisi-kondisi atau berita-berita atau mungkin isu-isu maupun right issue maupun yang gimana yang sedang up to date. Minimal kita bisa turut memberikan pemikiran sebagai sumbangsi kita sebagai warga negara yang baik, ya kan. Sebelum beranjak ke lebih jauh, mumpung saya masih memiliki kuota cukup, alhamdulillah diberikan oleh Tuhan, ya, karena kita juga tidak dapat BLT. Jadi kita benar-benar orang miskin tapi dermawan, bukan orang miskin tapi sok yes, atau mungkin orang miskin sok kaya. Jadi ini kewajiban dengan mumpung masih di suasana yang masih fresh pagi ini di akhir pekan. Dan sedikit ingin saya singgung tentang mengenai apa yang saat ini sedang viral dan menyedot beberapa pejabat-pejabat negara, ya kan. Kemarin Pak Mahfud sendiri, ya, sebagai salah satu menteri bidang Menko Polhukam, itu sudah kewajiban tentu karena politik, hukum, dan keamanan. Jika suatu ketika kondisi-kondisi yang ada di lapangan, ya kan, berita-berita bahkan situasi, beliau juga berhak turun. Nah, lalu pemerintah harus kembali introspeksi diri. Nah, saya katakan apa? Terhadap permasalahan yang terjadi di Desa Wadas Kabupaten Purworejo, dan saya sendiri saat ini berada di Kabupaten Purworejo, di salah satu ingatkan kepada pemerintah, karena kita fungsinya di sini antara masyarakat dengan pemerintah, antara yang dipimpin dan yang memimpin, itu harus saling mengingatkan jika ada kata hal-hal yang dirasa akhirnya nanti akan menjadi satu permasalahan. Ini banyak contoh seperti yang saya sampaikan, proyek-proyek strategis dulu yang mulai periode pertama beliau Bapak Presiden Joko Widodo itu sudah sebagai pilot project itu belum terselesaikan karena belum sesuai dengan tujuan awal. Harusnya kan 5 tahunan, 5 tahun berarti 2 periode 10 tahun, itu masih menyisakan masalah. Dan sampai sekarang saya lihat kemarin di Kertajati sendiri, wilayah sekitarnya harus kan ada wilayah penyangga, kemarin kan juga disinggung, di sepanjang tol juga ada wilayah penyangga. Kemudian terakhir yang saya baca di media, saya simak terus itu di Bandara Kulon Progo, ya, itu juga menyisakan masalah wilayah penyangga gitu loh, untuk untuk menghidupkan, menguri-uri, menghidupkan gitu loh. Jadi untuk membangunkan kota yang mati, ya kan, itu butuh visioner, otak-otak visioner, orang-orang visioner, inovatif yang bisa membangkitkan ekonomi di wilayah proyek-proyek strategis nasional. Itu fungsi dari dibangunnya atau guna manfaat dibangunnya proyek-proyek strategis nasional untuk membangkitkan, membangun ekonomi. Apalagi sekarang masa pandemi, gitu loh. Jangan ngoyo-woro dulu kalau ibarat orang Jawa. Ini belum selesai, belum selesai bangkit, baru bangkit sudah kerinjak lagi. Ya mandep nih, kan gitu loh. Sama Bandara Kertajati, Jati Gede, Cipali, ya untuk wilayah Pulau Jawa aja lah. Itu kemudian kemarin di Indramayu itu gas negara itu juga kan gitu loh. Kemudian mana lagi, Bandara Kulon Progo itu kan harus ada wilayah pendukungnya, penyangganya. Nah itu harus dipikirkan dulu gitu loh. Nah ini sudah merambah lagi ke hal-hal yang lain. Wadas belum selesai sudah menyita perhatian publik, bahkan praktisi, akademisi, bahkan pejabat negara seperti Pak Mahfud dan yang lainnya, NU sendiri ini dari berita yang saya lansir, saya baca di sini, ya kan, sudah tokoh-tokoh. Nah ini menjadi permasalahan urgent publik negeri. Belum lagi ini masalah IKN, ya kan. Dulu kan janjinya kan juga membangun ibu kota tanpa harus memindah, gitu. Seandainya memindah pun masih dalam kerangka karena butuh anggaran besar. Dulu katanya juga tidak menggunakan APBN, tapi ternyata malah menyedot APBN dari kemarin penjelasan sampai 20%. Kan gitu. Bahkan anggota DPR sendiri kemarin dari video yang saya simak, ya kan, beliau juga kaget gitu loh. Nah ini gitu loh, permasalahan yang muncul yang harusnya segera diselesaikan gitu. Tolong ini diperhatikan untuk tim pemerintah. Kemudian kalau berhubungan dengan Wadas ini juga,
dari beberapa hal itu galian C juga memang dulu sampai sekarang mungkin izin galian C di wilayah Kabupaten Purworejo, terutama di Jawa Tengah, terutama di Kabupaten Purworejo itu memang sampai sekarang belum ada izin. Kalau kemarin saya lihat belum ada keluar karena DPR sendiri masih bingung mencari solusi-solusi yang berkaitan dengan itu, yang nantinya itu galian C itu akan membantu pergerakan proyek-proyek strategis nasional. Kalau saya dulu kan kebetulan untuk rel ganda double track pertama kali tahun 2000 berapa 5 2006 itu kan bahkan itu mengalami kendala pada waktu pengurukan untuk membangun landasan double tracknya rel gandanya, itu pun juga menyisakan masalah gitu, belum selesai itu. Kemudian Bandara Kulon Progo kemarin Jogja sendiri nggak bisa dikeruk ya kan, kemudian tol ini nanti tol Jogja ya kan, Jogja Solo, kemudian Jogja Cilacap dan yang lainnya gitu loh. Jadi ya memang kita membutuhkan banyak hal, tapi kalau boleh dikatakan saya kalau memang itu harus tidak masalah, tetapi kan harus benar-benar kita duduk bersama. Pembukaan lahan boleh dikatakan gini, kalau dulu saya berpacu kepada tata kota, makanya di situ kan ada RDTR, RT/RW. Jadi jelaskan dulu konsepnya RDTR, RT/RW dulu. Ini saya ambil garis tengahnya ya, karena proyek ini sudah berjalan dan nggak mungkin kita hentikan. Paling cari solusinya gimana. Masyarakat pun kalau perlu diedukasi. Kalau masalah urgensitas atau kemendesakan, ini proyek ini untuk apa gitu loh. Seperti bendungan kan tentu untuk pengairan ya kan di musim kemarau. Kemudian untuk agrowisata ya kan. Kemudian untuk apa namanya pembangkit listrik ya kan, renewable, bisa dengan membangun pembangkit listrik tenaga air gitu loh, dan yang lainnya. Nah, kalau menurut fungsi ini tentu harus bisa dijelaskan ke masyarakat. Nah, seandainya masyarakat masih tetap kekeh bagaimana, itu harus ada solusinya. Seperti kemarin kasus-kasus pembangunan proyek strategis yang lain seperti di Tuban, ya kan, di Tuban itu pun kan mengalami masalah, ya kan. Begitu mereka apa namanya relokasi, kemudian alih profesi, ya, yang tadinya Tuban itu menjadi kampung miliarder, akhirnya malah mereka bingung menentukan nasib mereka karena uang mereka semakin menipis, mereka belum terbiasa. Makanya kalau proyek-proyek strategis nasional lainnya itu tentu jauh-jauh hari 10 tahun lah, minimal 5 tahun itu masyarakat sudah diedukasi, sudah difiltrasi. Itu bentuk sosialisasi, publikasi, sosialisasi, edukasi, filtrasi supaya tidak terjadi permasalahan seperti ini. Jadi 5 tahun momennya mau dibangun di bendungan di situ sudah dibangun dulu wilayah pendukungnya supaya alih mata pencarian. Itu sudah dilakukan. Jangan seperti di Tuban, ujuk-ujuk tiba-tiba begitu ada pembangunan apa namanya Pertamina kilang di sana atau istilahnya depo, mereka jadi miliarder, makanya disebut julukan desa miliarder. Nah, kemarin muncul masalah, tiba-tiba turun drop karena mereka belum terbiasa alih mata pencarian. Harusnya dibangun dulu wilayah pendukungnya gitu, untuk persiapan. Ya seperti Bandara Kulon Progo sendiri nih ya, itu kan juga kemarin pada waktu membangun apa namanya bandara itu mengalami problem karena apa? Seperti proyek yang lainnya juga, alih mata pencarian. Kalau dulu kasus yang pertama pernah saya ini itu 10 tahun, bahkan 2005 master plan naik 2006 Bandara Kertajati. Dari situ sudah sosialisasi, pemerintah sudah membeli lahan-lahan dulu. Dibeli itu pun masih digarap oleh rakyat. Dengan harapan selama sepanjang kurun waktu pelaksanaan itu masyarakat sudah bisa beralih mata pencarian. Bahkan di situ selama 10 tahun lahan yang sudah dibeli oleh Pemda Jabar masih dikelola masyarakat tanahnya. Momennya sawahnya sudah dibeli Pemda tapi masih boleh dikelola. Itu bagi hasil. Sambil mereka berusaha untuk alih mata pencarian. Nah, ini sudah ada edukasinya jauh-jauh hari. Jangan ujuk-ujuk. Yang terjadi ya seperti bandara kemarin Kulon Progo. Mereka waktu alih mata pencarian juga bingung karena biasanya mereka bertani tiba-tiba dagang dan tiba-tiba belum nggak lama lagi kena COVID gitu loh. Nah, seperti Tuban juga gitu. Tuban itu kan gitu. Begitu mereka dapat miliaran, mereka buka usaha, jualan dan yang lain, nggak taunya apa kena COVID, kan masalah juga. Ini menumpuk masalah, pemerintah tidak menyelesaikan masalah malah menambah masalah gitu. Nah, ini jadi bahan pemikiran utama. Makanya tolong untuk yang ini harus ada edukasi, ya kan? Kalau perlu
tata kotanya, tata ruangnya Purworejo itu bagaimana. Kemudian terkoneksi, antar wilayah, antar daerah, ya kan? Itu ada, makanya antar bidang, antar wilayah, antar daerah, antar pemerintahan ada interkoneksinya, ada konektivitasnya dengan umpamanya kalau itu perbatasan dengan Wonosobo, ini konektivitasnya apa, kemudian dengan pemerintah Pemda Jawa Tengah itu konektivitasnya, urgensitasnya apa. Nah, itu harus dipikirkan. Kalau perlu, apakah tata ruangnya sudah ada, gitu loh. Kan harus ada syarat RDTR RT RW. Apakah pemerintah Jawa Tengah atau Pemda Jawa Tengah atau mungkin Pemda Kabupaten Purworejo sudah punya wilayah tata ruang, gitu, untuk di situ. Bahkan karena ini berhubungan dengan 2 kabupaten, berarti pemerintah Kabupaten Purworejo dan pemerintah Kabupaten Wonosobo. Nah, itu untuk naik ke atas lagi, pemerintah daerah Jawa Tengah ini harus ada tata kotanya, harus ada RDTR RT RW-nya. Makanya ada konsep smart city. Itu yang saya maksudkan, kota cerdas, ya kan? Setelah kota cerdas muncullah jadi kota metropolitan, seperti konsep utamanya. Jadi jangan ngombro-ngombro, jangan jah-jah ke sana kemari, bahkan sampai mau pindah IKN. Makanya dulu smart city itu diluncurkan untuk membangun ibu kota supaya menaikkan konsep tata kota, peningkatan dari metropolitan menjadi megapolitan yang smart, gitu loh. Nah, ini kan dulu sudah dibahas, gitu loh. Jadi mohon sekali lagi pemerintah introspeksi dan kaji kembali, gitu loh, untuk menyelesaikan, duduk bersama bagaimana RDTR RT RW-nya untuk wilayah situ di wilayah Wadas. Ya minimal kalau mereka karena proyek ini sudah berjalan, pemerintah harus berpikir bagaimana alih mata pencarian. Nah, itu harus disediakan wilayah pendukung proyek itu. Kalau itu nanti seperti kemarin di daerah Pandak ya, Pandak itu di Kabupaten Kulon Progo, saya lihat ada bendungan baru dan saya foto sempat di sana. Ya boleh dikatakan jadi wisata air. Nah, itu bisa dijadikan masyarakat supaya alih profesi. Ini contoh. Kemudian di Kabupaten Kulon Progo dulu sebelum dibangun bandaranya itu Cibiru, apa namanya, Kali Biru. Ya, Kali Biru itu kan di Waduk Sermo itu menjadi apa? Menjadi ikon wisata karena konektivitasnya dengan Waduk Sermo, kemudian dengan pegunungan, wilayah pegunungan bagus, kemudian dengan Bandara Kulon Progo itu dikonektivitaskan, makanya ada interkoneksi, gitu loh. Ada hubungan, tidak asal bangun, gitu loh. Jadi harus punya konsep yang jelas. Kemudian bagaimana sosialisasinya? Makanya seperti dulu masalah Bandara Kulon Progo itu kan turunkan tim khusus, tim A itu loh, yang memang orang-orang khusus untuk menyelesaikan konflik permasalahan sosial horizontal dan vertikal. Ini kan selalu saya tekankan, gitu. Tidak perlu regutu kayak model preman, itu loh, keroyokan, nggak perlu, gitu loh. Perwakilan saja dipanggil, gimana, berapa orang, kamu mintanya gimana, kamu bagaimana inginnya. Nah, terus kamu gimana kalau memang seperti kemarin Pak, itu mata pencarian kita, ya kan, pemerintah harus memberikan solusi. Oke, kamu mata pencarian ini, oke, nanti kita bangunkan wilayah pendukungnya, tapi di ring wilayah situ, di area wilayah situ sudah diplot untuk apa namanya, untuk bendungan, wilayah bendungan diplot dulu, seperti Jatigede dulu diplot dulu, ya kan. Kemudian di beberapa bendungan yang lain ya seperti di Panda kemarin saya lihat ke sana, diplot dulu ini wilayah wilayah bendungan, wilayah yang mau dibebaskan, kemudian ini nanti wilayah wisata, dipetakan dulu kalau perlu side plan-nya, gitu loh, wilayah situ. Jadi pemerintah masyarakat bisa melihat, oh iya ya, kalau nanti ini dipakai tempatku, aku punya modal, aku bisa bangun di situ. Bahkan sebagai dulu pilot project saya masuk wilayah Gunung Kidul, itu saya sampai membuat satu perspektif project, saya ajukan kepada salah satu kepala desa ya di kecamatan Pelayan, Desa Ngawu. Itu kebetulan kepala desanya adalah seorang apa namanya, anggota Polri. Makanya saya kasihkan perspektif proyeknya bagaimana membangun kota wisata sebagai pintu masuk Pelayan. Waktu itu bupatinya Bu Siti Badingah mau kedua periode. Makanya kita sampaikan nanti di sini mungkin menjadi pintu masuk Pelayan, Ngawu ya. Dulu yang bandaranya tidak jadi dibangun oleh Bu Mega, kemudian dipindah ke Kulon Progo, itu kan akhirnya sia-sia. Ya tidak sia-sia, itu kan milik Wika. Nah, itu dikembangkan sebagai kota wisata. Makanya sampai sekarang di tahun 2015 2016 saya masuk wilayah Gunung Kidul pun itu menjadi pintu masuk desa Kabupaten Gunung Kidul sebagai ikon wisata kota Jogja. Itu contohnya kalau kita edukasi
Begitu pula dengan Bandara Kulon Progo gitu loh. Saya masuk dulu lewat lewat bekerja sama dengan perhutani itu, kita bahkan nyusup untuk wilayah konservasi tanaman yang berhubungan dengan perhutani dan di lingkungan Waduk Sermo. Loh, ini saya masih ingat, bahkan masalah kayu pun kita pernah bersinggungan dengan perusahaannya presiden, bahwa dikatakan orang-orangnya ya di perkayuan yang sebagai supplier. Loh, ini punyanya Pak Jokowi. Loh, saya hubungannya nggak ada dengan Pak Jokowi, nggak ada hubungan dengan istilahnya kayu Pak Jokowi, saya hubungannya dengan konservasi gitu, ya kan. Dan yang lain-lain, selama pasokan kamu tidak memenuhi dan selama itu wilayahnya wilayah perhutani, ya kamu tidak bisa dengan leluasa gitu. Ini makanya kita sudah memahami aturan. Jadi tolong sekali lagi set plan-nya, kemudian edit RRT RW-nya disiapkan supaya masyarakat bisa diberikan edukasi. Jika kamu nanti takut kehilangan mata pencarian, kamu sudah disiapkan tempatnya untuk relokasi mata pencarian. Umpamanya agriwisata, dibangun di situ, ya kan, ditata. Seperti di Pelayan dulu kita buat kan. Walaupun akhirnya nggak tahu sekarang itu, karena apa? Itu tergantung dari kepala daerahnya, mau kepala desa, mau tingkat 1, tingkat 2 gitu. Tapi kan konsep desa wisata, kota wisata sampai sekarang Gunung Kidul menjadi pendapatannya secara wisata itu melebihi dari yang lainnya. Itu contohnya. Jadi seperti itu namanya solusi gitu, solusi. Itu bukan diperkeruh dengan hal-hal yang lain gitu. Itu saja dari saya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan mudah-mudahan bisa membantu semua pihak. Harapan kita bahwa proyek-proyek yang dibangun ya secara strategis itu juga berpikir kepada imbas. Jadi jangan sampai ngobrol-ngobrol lah, yang satu belum selesai membangun sana, bangun sini, akhirnya rampung kabeh menyisakan utang, itu jangan sampai. Bahkan mangkrak semua, itu jangan sampai terulang. Itu saja dari saya, Bintang Pamungkas di Bintang Mas Channel di sini. Sekali lagi, bersama kita bisa, bersama kita hebat. Salam Tri Rahayu Nuswantoro, salam segitiga emas, Joglo Semar Bali.